Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yahdi ibadahu ila siratil mustaqim bil Qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa alladzi arsala rasulahu bil huda ila siratil mustaqim wa kana furqanan wa kana rajulan taqiyan وكان أيضا نبيا مرسلا وكان محبوبا عندنا جميعا وصلى الله على آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وخاصتي أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, terkhusus keluarga besar LTQ, Lembaga Tahfidz Al-Quran Iqra, yang seluruhnya tanpa kecuali semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang terbaik seperti Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan dalam salah satu hadis beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dengan serius dan kemudian mengajarkannya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, alhamdulillah 18 Sya'ban 1442 Hijrah, bertepatan dengan 1 April tahun 2001 Masehi, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengaji terkait dengan tema besar yang teman-teman sajikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ahli Al-Quran khususnya di petaka akhir zaman. Untuk itu kita bermohon pada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengaji tema dimaksud, memberikan petunjuk terbaik untuk mengkajinya dengan benar dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Secara singkat, ada 3 hal besar yang perlu kita urai dulu di tema yang teman-teman sajikan. Yang pertama adalah tentang pengertian akhir zaman. Ketika teman-teman menyampaikan petaka akhir zaman, ya, apa yang dimaksud dengan akhir zaman di sini? Ini bagian pertama. Kemudian yang dimaksud dengan petaka yang terkorelasikan dengan ahli Al-Quran, karena nanti petaka-petaka atau musibah-musibah, ujian-ujian yang datang di akhir zaman itu nanti ada yang sifatnya umum. Yang umum artinya dialami atau menimpa umumnya banyak orang, baik itu orang-orang yang beriman ataupun yang belum beriman. Ya, saya katakan selalu kalimat belum beriman dengan harapan orang-orang itu beriman, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan hidayah dan kekuatan kepada mereka untuk mengambil hidayah dimaksud. Kemudian ada yang spesifik yang kita bahas ya saat ini, yaitu terkait dengan ahli Al-Quran, ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana ujian-ujian itu didapati di masa-masa yang dimaksudkan. Lalu yang terakhir kita akan coba bahas tentang bagaimana petunjuk dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kita bisa menjaga diri sehingga kita bisa lulus dalam ujian-ujian dimaksud dan termasuk dalam golongan ahli Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini akan coba kita uraikan dalam kisaran waktu 45 menit seperti yang teman-teman sampaikan. Selebihnya mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Bila ada perubahan-perubahan dalam konteks penyampaian, jadi penyesuaian dengan waktu dan seterusnya, kita akan coba sesuaikan di pertengahan sesuai dengan petunjuk dari moderator nanti yang bisa membaginya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian pertama dengan pengertian atau pembatasan pada makna akhir zaman. Mohon izin saya coba tuliskan dulu untuk lebih membatasi pembahasan kita dan mengerucutkan apa yang akan coba kita uraikan pada satu definisi yang kita sepakati. Teman-teman sekalian, kalau kita tuliskan misalnya dengan bahasa Arab seperti ini, akhir zaman, kan? Akhir zaman, kita bisa turunkan pengertian ini. Kalau ini sudah jelas, akhir yaitu akhir, batas ujung dari sesuatu, ya. Biasanya pengertian akhir ini ada 2 ya, ada 2 dalam konteks Al-Quran bahkan. Ya, ada yang disebut dengan al-yaumul akhir, al-yaumul akhir. Ya. Ada yang disebut dengan al-akhirah, wal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Sedikit saja sebagai share informasi dari 2 hal ini. Kita mesti bedakan karena dalam bahasa Arab itu saya lebih senang menuliskan kalau ada kata terserap dalam bahasa Arab mengembalikan kepada diksi aslinya ke dalam bahasa Arab karena pemaknaannya lebih spesifik.
Ya, berbeda dengan kita mengambil dari terjemahan, kadang-kadang menjadi terbatas dan keluar gitu ya, atau bergeser dari pemaknaan asli dari bahasanya. Dan 60% kurang lebih kosakata di bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Baik, kalau kita temukan kata akhir, teman-teman sekalian, ini tadi saya sampaikan batas atau ujung dari sesuatu. Jadi kalau kita katakan al-yaumul akhir, ya kan, bahwa hari berakhir, batasnya gitu. Jadi terakhir batas kehidupan kita di dunia, selesai itu dan tiba waktu baru, ya, di situ kemudian diperhitungkan seluruh amal-amal atau kehidupan-kehidupan yang kita jalani semasa di dunia. Tapi kalau kita bicara konteks yang menggunakan ta, ya, ta di ujungnya, maka ini menunjukkan batas yang sudah ujung dan nggak ada setelah itu, ya, sesuatu yang baru lagi. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Di samping saya ini ada tembok nih, teman-teman, kan? Nah, ini kalau kita batasi seperti ini dan setelahnya masih ada lagi, ya, setelahnya masih ada lagi, itu kita bisa katakan di akhir. Ya, hadza akhiru haddi. Ini akhir batas saya gitu kan. Walakinna hadza hijab wa ba'dahu fi fushah misalnya. Tapi ini cuma hijab saja, setelahnya ada ruang yang lain. Nah, itu saya bisa katakan akhir, ya. Tapi kalau kita katakan akhirah, maka ini ujungnya. Ya, akhirnya nih. Setelah ini nggak ada lagi. Ya, makanya ketika Allah berbicara tentang kehidupan itu menggunakannya kata akhirah. Ya, kata akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di akhirat nanti, maksudnya apa? Di akhirat itu setelah itu nggak ada masa lagi. Ya, nggak ada kehidupan lagi setelah itu, nggak ada fase lagi. Ini betul-betul yang terakhir. Jadi saya sering katakan kalau di dunia ini, ya, kehidupan kita berakhir, kita katakan ini akhir kehidupan si fulan misalnya. Ini sepertinya akhir kehidupan saya. Kita katakan akhir, bukan akhirat. Nggak ada orang mengatakan ini akhirat kehidupan dia. Kenapa kita katakan akhir? Karena setelah itu ada fase lagi. Ya, fase di alam barzakh, fase kemudian di yaumil di mahsyar dan seterusnya. Sampai ujungnya adalah pusat kehidupan kita yang tidak ada fase lagi setelah itu. Itu penentuan. Jadi kalau di fase ini kita dapatkan rahmat Allah, kemudian masuk ke surga, maka bahagia selamanya, bahagia saja, nggak ada lagi setelah itu kehidupan yang lain. Ya, tapi kalau nastapa, maka nastapa saja. Berbeda ketika kita katakan di dunia berakhir, maka kalaupun saat ini keadaan kita biasa-biasa atau ada bahkan yang dipandang fakir, itu kan, kehidupan ini berakhir, kalau punya bekal seterusnya lebih baik, maka keadaannya bisa berubah. Ya, beda ketika kita katakan yaumul akhir, ya. Ini artinya apa? Kiamat yang terjadi, kehidupan dunia berakhir, tapi masih ada fase-fase setelah itu. Apa fasenya? Tadi, ya, fasenya ada fase hisab, setelah itu ada fase-fase penentuan sirat, ya. Kemudian sampai dengan penentuan yang terakhir, apakah rahmat Allah didapatkan dengan surganya atau ya kemurkaan Allah dengan nerakanya dan seterusnya. Karena itu, saya ingin katakan ketika teman-teman memilih atau menetapkan kata petaka akhir zaman, ini memberikan nanti gambaran bagaimana pemaknaannya zaman dipahami berakhir, ya, atau di penghujung akhir-akhir masa yang akan berganti pada periode baru. Itu yang saya maksudkan, ya. Sekarang zaman, ya. Zaman ini jelas menunjuk kepada waktu. Ya, waktu. Di bahasa Arab juga ada al-waqt, ada az-zaman. Ya, ada kitab bagus namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, Al-Furuq Al-Lughawiyah. Saya kira ini bisa direkomendasikan teman-teman yang suka baca. Ya. Kalangan Abu Hilal Al-Askari. Ya, Abu Hilal Al-Askari. Saya dapat ini dulu waktu di Tripoli, ya. Di teman-teman mungkin bisa googling, bisa cari kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari. Itu membahas kata-kata yang terjemahannya seringkali disebutkan serupa, tapi diksinya berbeda. Ya, seperti misalnya teman-teman Iqra, ya. Iqra dengan utslu apa bedanya tuh? Ya, qiraah dengan tilawah apa bedanya? Padahal terjemahannya diartikan sama. Iqra, Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah, dan seterusnya. Utslu di situ bacalah, Iqra bacalah, utslu bacalah. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya, demikian nanti ada qa'ada, ada jalasa dan seterusnya. Nah, sekarang ada al-waqt, ada az-zaman. Kenapa Anda tidak menyebutkan akhirul waqt, gitu kan? Tapi Anda mengatakan akhiruz zaman. Nah, kalau kita sebutkan waktu, ini lebih umum sifatnya. Ya, umum. Jadi mencakup apa saja. Ya, bisa nanti turunannya, detailnya bisa macam-macam. Kalau kita ingin katakan momentum untuk beraktivitas. Jadi kalau waktu ini masih umum, ya,
menunjuk kepada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya, ada momentum yang bisa kita isi. Nah, kalau waktunya spesifik mengiringi aktivitas kita, setiap yang kita kerjakan, ya, detailnya, itu disebut asr namanya. Ini dari nama waktu yang umum, waqt, ya. Nah, terus kemudian kita isi nih dengan aktivitas. Begitu kita isi dengan aktivitas, itu jadi asr namanya. Dan manusia yang memanfaatkan waktu ini, asr ini untuk beraktivitas, disebut insan namanya. Ya, kurang lebih setidaknya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan saya ingin tunjukkan kepada Anda betapa indahnya diksi Al-Quran yang menguatkan bahwa Al-Quran mu'jizat, firman Allah, ya, bukan buatan manusia, bukan karya manusia, bukan rekayasa makhluk, tidak, firman Allah. Apa diantaranya? Begitu tepatnya seluruh diksi sesuai dengan konteksnya. Ketika Allah menurunkan surah ke-103 Al-Asr, perhatikan kalimatnya, wal asr innal insan. Allah tidak mengatakan innal ins, ya, dipasangkan dengan jin sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Tidak mengatakan innal bashar, disebutkan 35 kali. Tidak mengatakan innan nas, tidak mengatakan inna bani adam. Innal insan wal asr, demi kesempatan waktu yang aku berikan pada manusia untuk diisi beraktivitas, yang mengiringi aktivitas mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Innal insana, ya, innal insana, sungguh manusia yang memanfaatkan waktu untuk beraktivitas ini lafi khusr, di antara mereka ada yang berpotensi rugi karena tidak menggunakan waktu itu sesuai dengan petunjuk Allah, ya, tidak dengan iman, tidak dengan amal soleh. Karena itu setelah itu ada kata illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, jadi ini contoh turunan-turunan waktu misalnya menjadi asar, ya. Ada yang terkait dengan perubahan suasana. Ya, misal dari pagi ke siang, suasananya beda kan? Kemudian dari siang ke sore, gitu kan? Dari sore ke menjelang malam, dari menjelang malam ke malam. Itu dibagi 5. Ya, ada fajar misalnya, gitu kan? Waktu mulai matahari memancarkan sinar pertamanya, fajar shadiq. Kemudian nanti pas di atas kepala kita berubah suasana jadi zuhur, terang, ya. Setelah itu kemudian muncul ke sore jadi masa. Ya, tuh masa itu sore. Jadi asar itu bukan sore. Asar seperti yang tadi saya sampaikan. Cuma kenapa nanti sore, ya, dalam konteks sholat yang disebut asar itu ada rahasianya. Nanti lain waktu kita bahas, ya. Nanti penghujungnya disebut maghrib, begitu hilang muncul waktu kita, ya, untuk beristirahat, rehat, disebut dengan isya. Nah, itu spesifik menunjuk pada perubahan suasana yang diturunkan kemudian menjadi waktu-waktu yang setiap perubahan suasana itu kita diminta oleh Allah untuk mengecek keadaan diri kita apakah masih ada iman atau tidak. Ya, karena mohon maaf, ada yang paginya beriman, ya, tiba-tiba sorenya misalnya bisa luntur atau bahkan hilang imannya sama sekali. Karena itu ketika diperdengarkan nama Allah, diminta mengecek masih ada getaran nggak di jiwanya untuk mengecek iman. Ya, itu ada isyaratnya di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, baik, sungguh ciri insan beriman sejati itu yang masih ada imannya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap pergantian waktu yang menandai perubahan suasana. Dari pagi bangun tidur nih, ada iman nggak? Ya, disebutkan nama Allah lewat suara muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Nah, orang-orang yang masih ada iman di jiwanya itu ada getaran. Ya Allah, sudah adzan. Ya, untuk menunjukkan semakin kuat imannya, bahkan, ya, itu pancaran sinyal iman itu bisa muncul sebelum nama Allah disebutkan. Ya, bahkan ada yang langsung memetakkan ini zuhur jam berapa, padahal belum zuhur. Asar jam berapa, dan maghrib sampai isya jam berapa. Nah, ini menunjukkan spesifik pergantian suasana. Jika kita ingin bicara tentang akumulasi, ya, akumulasi aktivitas kita dalam konteks perubahan waktu ini, kemudian berpindah kepada satu generasi lagi, pindah pada generasi lagi, berpindah keadaannya lebih luas lagi maknanya masih dalam konteks waktu. Ya, kita ingin bicara misalnya ayahanda kita, ya, punya masanya, ya, punya eranya dulu beraktivitas, terjadi perubahan suasana waktu tadi dari hari ke hari, pindah hari ke hari sampai ke masa kita sekarang, atau kita urut terus sampai ke era dulu. Nah, pergantian waktu yang menandai pergantian satu generasi ke generasi lain dalam konteks beraktivitasnya itu disebut dengan zaman namanya. Ya, zaman. Jadi bukan sekedar waktu, tapi waktu yang menandai satu pergantian era, ya, pergantian suasana. Biasanya kalau di ujian itu, ujian-ujian di Timur Tengah itu kadang menggunakan kata zaman, gitu kan? Anda ujian misalnya, ujian nisfus sana atau akhir sana, itu nanti ada az-zaman, waktunya berapa lama, gitu kan? Nah, ini disebut itu karena ingin menunjukkan pergantian suasana. Ketika waktunya selesai, maka suasananya pindah, nggak ada ngerjain ini itu lagi. Ya, sekarang saatnya Anda keluar, apa yang Anda kerjakan dievaluasi.
Nah, jadi ketika Anda ingin mengatakan di dalam tema petaka akhir zaman, nah maka tercium satu aroma dari pemaknaan ini adalah ada pergantian, ya, satu generasi, satu masa yang telah dilalui yang melahirkan tanda-tanda dengan itu ada ujian-ujian yang tengah dihadapi. Ya, mohon izin ya mengaji dengan kami mungkin agak kita detailkan sedikit untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, ya. Karena itu kadang-kadang satu kata itu bisa kita gali dengan cukup agak panjang untuk pembahasannya. Baik, sekarang kita ingin lihat zaman mana yang dimaksudkan. Ini poinnya, ya kan? Zaman mana yang dimaksudkan? Bismillah, izin saya hapus dulu sejenak, ya. Kiranya kalau kita tuliskan kata akhir zaman, ya seperti ini, akhir zaman, kan? Bawaannya kan gambarannya pasti hampir 99% kalau kita katakan akhir zaman udah konotasinya kiamat, ya. Konotasinya apa? Sudah kiamat, tuh kan? Nah, karena itu sebetulnya yang harus dijawab oleh teman-teman LTQ Iqra nih. Saya mau bahas yang mana gitu kan, ketika teman-teman sebutkan petaka akhir zaman, mana yang dimaksudkan akhir zaman ini, ya? Apakah zamannya misalnya Nabi Isa kah, Nabi Musa kah, atau kemudian ditarik sampai ke Nabi Adam kah, atau kita batasi dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, saya berhusnudzan karena kita ini dalam konteks pembahasan ahli Al-Quran, dan Al-Quran hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, sekalipun sekali lagi, nama umum bagi semua wahyu itu memiliki nama yang sama. Ya, cuma detailnya berbeda karena setiap umatnya tidak serupa karakteristiknya. Catat kalimat itu, ya. Nah, nama umumnya disebut dengan Hudan. Ini Hudan. Jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, baik nabi itu tetap menjadi nabi ataupun menjadi rasul, itu mendapatkan Hudan. Ya, Hudan, satu bentuk pedoman, petunjuk langsung dari Allah untuk menjalani kehidupan di bumi dengan misi tertentu, visi tertentu, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta jaminannya. Nabi Adam pun saat pertama kali diturunkan ke muka bumi, begitu turun jadi nabi, ya kan? Begitu turun jadi nabi. Innallaha astafa Adam. Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-33, kan? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, ketika turun ke muka bumi ini, teman-teman bisa cek di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya, Allah langsung mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, sudah Allah berikan petunjuk kehidupan. Ini loh, begini. Cuma karena beliau pada saat itu belum ada umat, karena masih ada Adam dengan Hawa saja, maka tidak menjadi rasul. Ya, karena tidak berdakwah kepada umat, hanya kalangan terbatas saja. Nah, berganti ke generasi berikutnya, zaman tadi berubah kan? Zaman Nabi Adam kemudian selesai, turun era baru. Nah, era pergantian zaman ini, ingat, di dalam turunan nanti khazanah keislaman ditandai dengan munculnya rasul. Awas, hati-hati, ya. Jadi kalau sudah ada satu rasul yang ditugaskan oleh Allah di bumi, nah ini menandakan zaman mulai berubah. Berganti maksudnya, ya, zaman berganti. Jadi ini pengertian zaman dalam konteks keislaman. Jadi kalau kita ingin katakan misalnya zaman Nabi Adam, ya, beliau bertugas kan. Kemudian setelah itu periode beliau selesai, berganti, ya, turun rasul pertama kali bertugas di bumi, Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Baik, Nabi Nuh bertugas di bumi, maka era-era yang tadi itu artinya sudah ada umat baru nih. Ya, ada umat baru, generasi kan berpisah-pisah tuh. Ya, ketika Nabi Adam kemudian dengan Sayyidah Hawa ya alaihissalam kemudian menyatu kembali, turun generasi-generasi di Quran surah keempat ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, ya kan? Hawa, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari keduanya kemudian berketurunan. Ya, keturunan ini menyebar, berinteraksi secara sosial. Ya, nama manusia yang berinteraksi secara sosial disebut dengan nas. Nas, setidaknya disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah mengatakan nas ini berinteraksi, menyebar luas, beda-beda tempat, di Quran surah ke-49, ya, Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Jadi menyebar, ya, ada syu'ub, masyarakat berkomunitas, berkomunal, ya, dari mulai RT, RW sampai beda negara, sampai beda benua. Wa qabail, kabilah, sukunya juga bisa beda-beda. Di Indonesia aja ada berapa suku, kan? Nah, itu menyebar luas. Era Nabi Adam selesai, berpindah banyak masyarakat menyebar, maka ditandai nanti ada perubahan-perubahan.
Bukankah setiap ada karakteristik interaksi itu bisa berubah? Cara bicara, misalnya orang Asia ketemu Eropa, bertemu kultur baru, ya, karena lingkungan sekitarnya secara topografis, geografis mempengaruhi bagaimana bersikap, beraktivitas. Ketika bertemu satu dengan yang lainnya, muncul karakter baru. Nah, puncaknya dari karakteristik dan interaksi itu, ada setan yang mempengaruhi, bisa menjauh dari Allah, sehingga diturunkanlah kemudian utusan. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebut dengan Rasul, bagaimana mengarahkan mereka mendekatkan kembali kepada Allah. Setiap ada pergantian tugas Rasul, ini menandakan zamannya berubah. Ya, zamannya berbeda. Maka zaman Nabi Nuh nanti beda misalnya dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks risalah. Ya, ke zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap ada pergantian rasul pun Allah berikan pedoman yang sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan eranya. Ya, eranya Nabi Musa misalnya dengan Nabi Isa ada perbedaan, ya. Walaupun jedanya nggak terlalu panjang, ya sekitar 1400 tahun lah ya. Ya ke Nabi Muhammad ke Nabi Musa alaihissalam 2000 tahun, ya Nabi Muhammad SAW ke Nabi Isa 600 tahun. Kalau dikurangi 1400 tahun, ya. Jadi dari Nabi Muhammad dari Nabi Isa ke Nabi Musa, ya. Nah, setiap pergantian ini tetap Allah turunkan hudan. Misal Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 misalnya, ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan. Ya, wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab, kita kenal dengan namanya Taurat, gitu kan? Nah, tapi nama umumnya apa? Nama umumnya Hudan. Nabi Isa juga Injil, nama umumnya Hudan. Pun demikian Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama dengan Al-Qur'an, tapi nama umumnya apa? Nama umumnya tetap Hudan. Karena isi dari semua pedoman hidup ini adalah petunjuk-petunjuk yang mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki di dua tempat, dua alam, dunia dan akhirat. Ya, baik kita singgah sekarang sampai dengan ke akhirat. Nah, kembali ke sini, kalau kita ingin katakan akhir zaman, berarti kita ingin batasi dengan konteks tadi yang setelah saya terangkan di awal. Ya, yang kita ingin terangkan, kita ingin bahas adalah tentang satu risalah, ya, di akhir zaman, yang dengan kita masukkan kata akhir ini berarti zaman itu akan selesai, kan? Dan berpindah kepada era baru. Persoalannya, ketika kita sebutkan zaman itu selesai dalam konteks kehidupan dunia kita, maka yang kita maksudkan sudah pasti adalah konteks risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Jadi karena nabinya ditutup, rasulnya ditutup, nggak ada lagi setelah Rasulullah SAW, maka kita langsung bisa pahami bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka itu pertanda zaman tidak akan berganti lagi. Ya, dalam konteks syariat ya, dalam konteks kehidupan dunia. Jadi setelah itu nggak akan ada umat lagi, nggak akan ada generasi lagi. Beda ketika eranya, zamannya Nabi Musa selesai, muncul Nabi Isa alaihissalam. Eranya Nabi Isa selesai, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita mendapati informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir, rasul penutup, artinya dalam konteks ini tidak akan ada lagi umat generasi kemudian datang lagi. Sebab kalau ada lagi, konsekuensinya ada nabi lagi. Sedangkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, nggak ada nabi lagi setelah saya. Jelas ya? Nah, karena kita pahami bahwa beliau rasul terakhir, nabi terakhir, otomatis semua umat di bawah bimbingan beliau adalah umat yang terakhir yang akan beraktivitas di bumi ini. Jadi kalau kita kaitkan ke kata ini, nabi diutus di akhir zaman sebagai penutup dari zaman, umatnya umat akhir zaman, ya, termasuk ustadznya ustadz akhir zaman. Jadi LTQ Iqra pun itu lembaga tahfidz Al-Quran akhir zaman. Jadi saya ingin sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian, ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru hara, baik itu banyak musibah,
Baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi. Sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya. Berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu ini disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34, ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini. Kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, disebut dengan hadis Jibril, ya, alaihissalam, ketika beliau bertanya mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembuka satu surah, di surah ke-54, Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya, itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal Qamar, Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Ya, kita keluar dari wilayah kita di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ya, ketika Allah berfirman dengan kita di sini, ya, antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi 0, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh. Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya, ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa setahunnya, seharinya serasa 50.000 tahun.